Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini jumpa lagi Bina Iman Anak dan Remaja Paroki Metro bersama Sekolah Yos Sudarso Metro. Perkenalkan, nama kakak Kak Reta. Sebelum memasuki acara, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan sepanjang malam hari ini. Pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan sehingga boleh mengikuti Bina Iman. Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bersukacita? Hari ini kita diajak untuk bersukacita bersama dengan Tuhan. Tema hari ini adalah Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Sejuk Segar dan Pekerja Kristus bersama kakak-kakak dari Sekolah Yos Sudarso Metro. Sejuk segar tralalala, sejuk segar trililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi, oh oh. Sejuk segar tralalala, sejuk segar trililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi, oh oh. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata
Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang bangga jadi anak Katolik?
Pastinya kalian semua bangga jadi anak Katolik. Setelah membaca firman Tuhan, kita percaya, kita mengaku bahwa Tuhan adalah roti hidup. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Bangga Jadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Nah, adik-adik, lihat apa yang saya bawa. Di sini ada air minum dan juga ada roti. Nah, ini adalah salah satu bentuk makanan dan minuman. Hari ini kita diajarkan tentang sabda Tuhan mengenai roti hidup. Nah, siapa yang di rumah hobinya makan? Pasti adik-adik suka makan semua ya. Dan makanannya juga pasti enak-enak dan lezat-lezat. Orang tua di rumah juga pasti sudah menyediakan banyak makanan untuk kita makan bersama dengan keluarga. Betapa senangnya ketika kita pulang dari sekolah, pulang dari main, pulang dari gereja, di rumah sudah ada makanan. Pasti suka sekali untuk segera dimakan bersama dengan keluarga, ya kan? Nah, adik-adik, pada firman Tuhan hari ini kita diingatkan tentang kisah bangsa Israel atau umat Allah yang telah menjadi tawanan di Mesir selama bertahun-tahun. Ya, mereka itu ditawan oleh orang Mesir dan tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu mereka kemudian bebas dan meninggalkan Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, setelah beberapa bulan, mereka mulai merasa kelaparan, ya kan? Mereka sudah tidak tahu kemana jalan yang harus ditempuh. Ada yang sampai tersesat. Ada juga yang mereka harus melewati padang gurun. Sehingga mereka merasa lapar, haus. Ya, sehingga mereka mulai mengeluh kepada Musa sang pemimpin. Mereka berkata, "Musa, kenapa engkau membiarkan kami mati di tempat ini? Di sini tidak ada makanan. Kami juga tidak bisa minum." Nah, lalu mereka mulai marah, mereka mulai kesal dengan Musa. Kata mereka, "Kalau begini kita lebih baik hidup di Mesir. Di sana banyak makanan walaupun kita tertindas," katanya begitu. Lalu mereka juga berkata, "Di sana itu walaupun kita merasa di dalam tekanan orang Mesir, tapi di sana banyak makanan sehingga kita nggak akan kelaparan." Nah, lalu Musa menjelaskan kepada mereka bahwa mereka pergi dari Mesir itu juga berkat bimbingan Tuhan untuk melakukan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan tahu bahwa umatnya, bangsa Israel, itu mengeluh karena kelaparan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Walaupun Tuhan tahu bahwa mereka mengeluh, mereka menghujat, mereka marah kepada Musa dan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap berbaik hati. Kata Tuhan kepada Musa waktu itu ya, bahwa Tuhan berjanji akan mengirimkan burung-burung puyuh pada malam hari untuk menjadi makanan. Lalu pada pagi hari,
Tuhan menurunkan embun yang akan menjadi mana yang bisa dimakan untuk sarapan mereka. Nah, adik-adik, betapa Tuhan itu sangat baik. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita marah kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap baik dan tetap mengasihi umat-Nya. Dalam Injil hari ini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti hidup yang benar yang turun dari surga. Nah, dengan roti hidup ini, semua orang yang percaya kepadanya akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kadang kita juga masih sering mengeluh, masih suka menggerutu. Kita kadang lupa bahwa Tuhan itu mencintai kita, ya. Kadang-kadang, Tuhan ini bohong lah, katanya aku mau dikasih ABC sebagai hadiah, tapi mana? Nah, kadang karena apa? Karena kita tidak sabar. Lalu kadang-kadang kita juga merasa tidak puas kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, padahal adik-adik, apapun yang kita terima dari Tuhan melalui orang-orang yang dekat dengan kita layaknya bersyukur, kita layaknya berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Untuk segala berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang dekat kita, ya. Bersyukur atas orang tua, bersyukur atas kesehatan untuk diri kita, bersyukur atas keluarga yang baik, atas teman-teman yang baik, atas Bapak Ibu guru yang baik, dan semua orang yang baik kepada kita. Kita selayaknya bersyukur atas apapun yang sudah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kakak kira kita juga harus melakukannya kepada orang lain. Karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita juga berbagi berkat kepada banyak orang. Demikianlah untuk pendalaman materi kita hari ini. Dan karena untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan juga Tuhan yang mengasihi kita, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Baiklah adik-adik, untuk tugas kalian di rumah bisa dikerjakan bersama dengan keluarga. Saya akan memberikan penugasan kepada kalian untuk yang kelas 0 atau yang TK sampai dengan kelas 2 SD. Tugas kalian adalah mewarnai gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, nanti akan dikirimkan melalui file di grup Bina Iman dan silahkan orang tua untuk membantu mencetaknya. Ini untuk kelas 0 sampai kelas 2 SD. Lalu untuk kelas 3 dan 4, nah kelas 3 dan 4 nanti tugasnya adalah mengerjakan atau mencari jalan atau mesh ya dari gambar yang sudah tersedia ini. Ya, mudah bukan? Nah, untuk yang kelas 5 dan 6, nah kakak ingin kalian membuat pembatas buku yang ditulis dengan ayat emas hari ini. Ayat emasnya apa? Nah, kalian bisa tuliskan, diambil dari kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 33 yang berbunyi, "Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Nah, nanti kalian bisa lihat lagi di kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 33. Itu untuk tugas kelas 5 dan 6. Nah, demikian adik-adik untuk tugas kalian di rumah. Silahkan untuk dikerjakan dan nanti bisa dikirimkan melalui grup Bina Iman Paroki Metro. Indah, indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah.
adik-adik, kita sudah sampai di puncak acara. Sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati Bina Iman Anak dan Remaja pada hari ini. Tuhan berkati penghidupan kami sehingga boleh menjadi kesaksian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, dengan demikian berakhirlah sudah pertemuan Bina Iman kita pada hari ini. Kami dari Sekolah Yosudarso Metro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian dalam Bina Iman Anak dan Remaja Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Metro. Terima kasih atas kebersamaan kalian dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam Lokoresa, love, compassion, readiness, and sacrifice. Sampai jumpa.